Halo Bapak Ibu, yuk temuin aku untuk ngerjain soal post test untuk modul yang ketiga filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Oke, seperti biasa, ini aku udah login di akun aku dari Guru Kemendikbud Dasmen dan ini, oke, belum dikerjain, jadi trying untuk kerjain bareng dan semoga ini juga bisa untuk Bapak Ibu lihat. Oke, nomor langsung ya, mulai post test berarti jadi tampilannya emang itu seperti yang tadi ya, jadi langsung mulai post test. Rita adalah siswa pindahan dari luar negeri yang baru saja bergabung di kelas Anda. Ia dikenal cerdas, memiliki potensi akademik yang baik, namun sedang mengalami kesulitan beradaptasi. Ia merasa kewalahan dengan banyaknya materi pelajaran yang berbeda dari negara asalnya. Hal ini menyebabkannya enggan mengerjakan tugas di beberapa mata pelajaran. Anda telah mencoba mendorongnya untuk menyesuaikan diri dengan sistem belajar di sekolah ini, namun ia menunjukkan resistensi dan tampak tidak termotivasi. Sebagai guru, bagaimana cara menyikapi kondisi ini? Oke, lagi-lagi ini skornya ada 54321, nggak ada yang salah. Oke, yang A melibatkan orang tua rival untuk mengarahkan rehabilitasi berkenan mengikuti kurikulum di sekolah Anda. B menginstruksi teman-teman sekelasnya memberi bantuan. Yang C memberikan arahan kepada rival untuk secara bertahap beradaptasi dengan sistem belajar dan kurikulum sekolah ini. Yang D mengajari rival berdiskusi secara pribadi dan memahami kesulitan yang dihadapi dengan mencari solusi bersama. Yang E mengurangi beban tugas sementara waktu. Oke, sepertinya dari sini yang paling tepat itu kita harus tahu pribadi dulu nih sama Rafael. Kira-kira kendalanya dia dengan sekolah yang baru, apalagi pindah negara ya, itu apa gitu. Jadi harusnya mengajak diskusi pribadi dulu. Aku lebih memilih yang D dulu. Lanjut yang berikutnya, Nela adalah salah satu siswa Anda yang memiliki prestasi luar biasa di akademiknya, lalu lulus di setiap ujian mata pelajaran dan sering memenangkan perlombaan. Akan tetapi di satu semester terakhir, Nela sedang mengalami masalah keluarga yang membuat dia sering membolos sekolah hingga melewatkan beberapa tugas dan ujiannya. Hasilnya, Nela mengalami penurunan yang signifikan. Naila pun memohon kepada Anda untuk memberikan kesempatan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas agar ia tetap menyelesaikan dan dapat memperbaiki nilainya. Anda ingin memberikan kelonggaran kepadanya, namun Anda khawatir hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain dan mengurangi standar akademik yang sedang Anda terapkan secara konsisten. Menghadapi hal ini, apa tindakan Anda sebagai guru? Yang A, menawarkan tugas alternatif atau proyek yang setara dengan ujian dan tugas yang telah dilewatkan, sehingga Nela bisa mengejar ketertinggalan tanpa melanggar standar akademik. Yang B, memberikan kelonggaran dari ujian kepada Nela sesuai namun memberikan syarat-syarat tertentu. Yang C, memberikan kesempatan kepada Nela dengan memberikan ujian susulan dan tugas alternatif sebagai bentuk dukungan Anda kepada Nela dalam mempertahankan prestasi akademiknya. Oke, tadi si Nela itu sebenarnya luar biasa ya prestasi akademiknya, tapi ada lagi kendala gitu. Oke, yang C tadi susulan bentuk alternatif yang dia memberikan kelonggaran secara diam-diam. Mau ini salah banget. Yang M memberikan ujian susulan kelonggaran tenggat dengan catatan terus sesuai dengan kebijakan sekolah yang berlaku. Oke, ini mirip-mirip ya memberikan ujian susulan, memberikan kelonggaran. Harusnya bahasanya adalah antara harusnya pasti ngasih ujian susulan. Terus yang dia tadi pasti salah memberikan ujian susulan dan kemudian sebagai bentuk dukungan. Oke, tegak ujian susulan dan tugas dan kelonggaran tengah waktu harusnya itu adalah dengan kebijakan sekolah yang berlaku ya. Harusnya paling oke itu karena ada dengan kebijakan sekolah yang sesuai dengan kebijakan sekolah yang berlaku gitu. Lanjut yang nomor berikutnya tiga. Saat menguasai ujian, Bu Ani melihat beberapa siswa saling menyontek. Bu Ani telah memberikan peringatan secara lisan agar mereka mengerjakan soal secara jujur dan mandiri. Hingga ujian berakhir, para siswa telah berhenti menyontek. Namun di ujian berikutnya, Bu Ani kembali melihat mereka mengulanginya secara diam-diam. Bu Ani ingin memberikan teguran yang lebih tegas dan ataupun sanksi secara langsung. Akan tetapi Bu Ani khawatir hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan merugikan motivasi siswa dalam bersekolah. Jika Anda adalah Bu Ani, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Oke, yang A, menginisiasi sesi refleksi dengan meminta siswa untuk merenungi pentingnya kejuaraan dalam ujian dan dampak buruknya. Yang B, meningkatkan pengawasan dengan memindahkan tempat duduk siswa yang tampak curang agar lebih terkontrol dan meminimalisir tindakan menyontek. Yang C, membiarkan siswa menyontek sama ujian. Oke, yang C ini salah. Memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa minta dapat meninggalkan perilaku tersebut. Yang E, memberikan peneguran secara langsung.
ini bisa jadi buat dia nggak suka gitu ya, atau merasa malu kalau depan temannya sebenarnya. Berarti tadi yang C, yang E aku nggak akan pilih mengisi sesi sesi refleksi kan berarti nanti ya, harusnya dia lebih memberikan bimbingan dulu deh. Oke, berarti lebih yang D, saya milih yang D ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Bhumika seorang guru SD beberapa kali menyaksikan Ina melakukan kekerasan fisik kepada teman-teman sekelasnya, seperti mendorong, menjambat, dan melempar barangnya. Telah sering memberikan bimbingan kepada Ina untuk tidak melakukan kekerasan fisik kepada temannya, namun Ina tetap mengulangi terus-menerus. Bhumika berinisiatif untuk memanggil orang tua Ina dengan harapan orang tua Ina dapat menasihatinya, membimbing Ina untuk berubah. Sayangnya, saat depan orang tua Ina menganggap Ina hanyalah anak yatim dan merasa Bhumika terlalu membesar-besarkan masalah Ina. Orang tua ini juga menjadi tidak terima dan marah dengan Bumika. Jika Anda adalah Bumika, bagaimana Anda menghadapi orang tua Ina? Oke, yang A mengimbangi nada bicara. Wow, dua-duanya marah, nggak cocok. Yang B, menenangkan orang tua Ina memberikan penjelasan secara konstruktif sehingga dapat lebih diterima oleh orang tua Ina. Oke, yang B masih lumayan masuk ya. Yang C melakukan konsultasi untuk bantu kebenaran sekiranya dapat bersikap bijaksana. Oh, ini berarti harus minta tolong ya. Masih kurang kalau aku pribadi. Jadi memutuskan untuk melanjutkan bimbingan dengan Ina tanpa melibatkan, wah ini nggak boleh. Ya, A memberikan empati kepada orang tua ini, memberikan penjelasan berdasarkan bukti-bukti konkret sehingga mereka terbuka untuk mencari solusi bersama. Oh, woi. Oke, ini berarti mencari solusi bersama ya. Kayaknya ini yang paling oke deh. Berikan empati, terus berikan penjelasan bersama bukti-bukti konkretnya. Gitu. Oke, berarti lebih ke yang E ya. Lanjut yang nomor terakhir. Dalam pelajaran PPKN kelas 2 SD, Anda sebagai guru meminta siswa menuliskan contoh-contoh yang benar dan juga contoh-contoh yang salah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Saat berdiskusi, Anda terkejut karena sebagian besar siswa justru menuliskan contoh perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tetapi mereka anggap biasa dan benar, seperti membiarkan sampah menumpuk karena merasa tanggung jawab tugas kebersihan, mengabaikan antrean karena hal yang sering dilakukan orang tuanya, meminta hadiah dulu sebelum membantu orang tua, dan sebagainya. Anda mencoba untuk meluruskan jawaban-jawaban siswa, namun penyampaian Anda sulit untuk dihadapi siswa karena bertentangan dengan kejadian di lingkungan sekolah. Dengan situasi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Oh, oke. Berarti ini yang A, langsung ya, opsi lagi menggunakan contoh sehari-hari yang lebih sederhana, lebih relevan untuk menjelaskan nilai Pancasila. Yang B, memberikan penjelasan eh, terkait bentuk dan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan oleh seluruh masyarakat meskipun latar belakang yang berbeda-beda. Yang C, memberikan contoh dan cerita pribadi Anda mengenai penerapan nilai Pancasila. Oke, yang D, meminta para siswa untuk mengikuti penerapan nilai Pancasila sesuai yang Anda jelaskan, nanti mengikuti penerapan. Oke, yang D itu dia bilang dan tidak mengikuti penerapan yang nilai Pancasila di lingkungannya ya. Wow. Oke, yang D, yang E mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri terkait nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan dan mengenai alasan ketidaksesuaian nilai lingkungan mereka. Oh, ini lebih oke teman-teman. Dia harus ngajak siswa lakukan refleksi dulu, terus analisis kenapa nggak sesuai dengan lingkungan mereka. Jadi mereka akhirnya akan tahu yang mana yang lebih oke. Harusnya yang E ya. Oke, karena tadi udah yakin aja, langsung kumpulkan. Tenang. Nilai berapa? Yes, 25/25. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya dan semoga juga lancar PPG-nya sampai UKPPG. See you, see you. Dadah.